Penemuan naskah-naskah kuno berbahasa Sunda kuno telah menjadi pintu penting untuk mengungkap sejarah kerajaan Sunda, termasuk sosok Prabu Siliwangi. Salah satu pusat temuan naskah tersebut adalah Ciburu, Garut, tempat ditemukannya koleksi lontar-lontar kuno yang tersimpan turun-temurun oleh keluarga Juru Kunci. Naskah-naskah ini kebanyakan ditulis di atas daun lontar atau kertas daluang dan menggunakan aksara Sunda kuno yang memerlukan keahlian filologi untuk membacanya. Isi naskah ini beragam, mulai dari ajaran moral, kisah raja-raja, hingga silsilah kerajaan yang relevan dengan tokoh besar seperti Sri Baduga Maharaja, yang kelak dikenal luas dalam tradisi lisan sebagai Prabu Siliwangi. Sejak masa kolonial, para peneliti seperti Karel Frederick Holle dan Cornelis Marinus Plete telah mulai mempelajari naskah-naskah ini, dan kemudian dilanjutkan oleh sarjana Indonesia seperti Adja, Edi Suhardi Ekajati, dan Aji Prosidi. Proses pengkajian ini sangat penting karena membantu menelusuri kembali akar sejarah Sunda secara ilmiah, membedakan antara fakta sejarah dan mitos yang berkembang dalam tradisi lisan. Melalui transliterasi dan studi linguistik, diketahui bahwa banyak naskah yang memuat pujian terhadap raja-raja Sunda, termasuk Sri Baduga Maharaja, serta kondisi politik dan budaya Tatar Sunda menjelang abad ke-16. Oleh karena itu, membuka dan mengkaji ulang naskah-naskah kuno Sunda bukan sekadar soal sejarah masa lalu, tetapi juga menyangkut jati diri dan warisan budaya masa kini. Dalam kajian sejarah yang berbasis pada sumber primer seperti prasasti batu tulis dan carita parahyangan, para sejarawan menyimpulkan bahwa tokoh yang dikenal masyarakat sebagai Prabu Siliwangi sejatinya merujuk pada Sri Baduga Maharaja. Ia adalah raja besar dari kerajaan Sunda Galuh yang memerintah dari tahun 1482 hingga 1521 Masehi. Nama Siliwangi sendiri tidak ditemukan dalam prasasti atau dokumen resmi pada masa pemerintahannya, melainkan muncul belakangan melalui babat dan cerita rakyat Sunda. Banyak yang meyakini bahwa nama Siliwangi berasal dari kata Silihwangi, yang artinya pengganti wangi, merujuk pada garis keturunan dari Raja Wastu Kancana, ayahnya, yang dijuluki Prabu Wangi. Sri Baduga dikenal dalam prasasti batu tulis sebagai raja yang adil, sakti, dan sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Pakuan Pajajaran, kini Bogor, dan melakukan banyak pembangunan, termasuk parit pertahanan, danau buatan, dan tempat suci untuk leluhur. Dalam tradisi lisan, keberhasilannya dalam menyatukan Sunda Galuh serta keteguhannya dalam mempertahankan adat dan keyakinan menjadikannya tokoh ideal yang kemudian disimbolkan sebagai figur legendaris, yakni Prabu Siliwangi. Maka dari itu, meskipun secara historis nama Siliwangi bersifat simbolik, figur historis yang dimaksud secara jelas adalah Sri Baduga Maharaja. Prasasti batu tulis adalah sumber sejarah paling otentik mengenai Sri Baduga Maharaja, yang dikenal luas sebagai Prabu Siliwangi dalam tradisi lisan. Prasasti ini didirikan oleh putranya, Prabu Surawisesa, sekitar tahun 1533 Masehi, lebih dari satu dekade setelah wafatnya Sri Baduga. Lokasinya berada di daerah Bogor modern, tepatnya di kawasan yang dulu merupakan pusat pemerintahan Pakuan Pajajaran. Prasasti ini ditulis dalam aksara dan bahasa Sunda kuno, dan isinya merupakan penghormatan kepada sang ayah yang dianggap sebagai raja besar dan agung. Melalui prasasti ini, tercatat jelas gelar resminya sebagai Sri Baduga Maharaja Ratu Haji di Pakuan Pajajaran Sri Sang Ratu Dewata. Dalam isi prasasti, disebutkan bahwa Sri Baduga mendirikan taman, parit, dan tempat pemujaan, serta menjalankan pemerintahan yang berpihak kepada kemakmuran rakyat. Pembangunan-pembangunan ini menunjukkan pendekatan Sri Baduga yang tidak hanya religius, tetapi juga pragmatis dalam menjaga stabilitas dan estetika kerajaan. Prasasti batu tulis menjadi salah satu bukti tertulis yang sangat penting karena memberikan informasi langsung dari periode pasca pemerintahannya dan menjadi jangkar sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Tanpa prasasti ini, sebagian besar informasi tentang Sri Baduga hanya bertumpu pada tradisi lisan dan babat yang seringkali syarat mitos dan simbolisme. Sri Baduga Maharaja dikenal sebagai raja yang memusatkan pemerintahannya di Pakuan Pajajaran, yang kini diakini berada di sekitar kota Bogor modern. Pemindahan ibu kota dari Kawali, Galuh, ke Pakuan ini mencerminkan visi strategisnya untuk memperkuat pusat kekuasaan di wilayah barat Tatar Sunda. Menurut prasasti batu tulis, Sri Baduga tidak hanya membangun infrastruktur fisik seperti parit pertahanan, balai, dan danau buatan, Sanghyang Talagarena Mahawijaya, tetapi juga tempat-tempat pemujaan untuk menghormati para leluhur kerajaan. Ia menggabungkan unsur spiritualitas, tata kota,
dan kesejahteraan rakyat dalam pemerintahan yang stabil dan progresif. Pemerintahannya menjadi simbol puncak kejayaan Kerajaan Sunda Galuh. Ia dikenal sebagai raja yang bijak, adil, dan sangat dihormati rakyatnya. Sejarawan modern menganggap masa pemerintahannya sebagai zaman keemasan, karena mencerminkan stabilitas politik, pembangunan budaya, dan kemakmuran sosial. Meskipun sumber sejarahnya tidak sebanyak kerajaan-kerajaan besar lain seperti Majapahit, catatan-catatan dari Portugis seperti Tome Pires dalam Suma Oriental juga menyebutkan keberadaan Raja Sunda yang kuat di pedalaman Pajajaran, yang identik dengan Sri Baduga. Pemerintahannya menjadi fondasi penting yang dikenang hingga jauh setelah kerajaan tersebut runtuh. Hubungan antara Kerajaan Sunda dan Majapahit merupakan salah satu episode penting dalam sejarah politik Nusantara. Salah satu peristiwa yang paling dikenal adalah insiden Perang Bubat, yang disebutkan dalam naskah Pararaton dan Kidung Sundayana. Dalam kisah ini, terjadi upaya pernikahan antara putri Raja Sunda, dalam beberapa versi disebut Dyah Pitaloka Citra Resmi, dengan Hayam Wuruk, Raja Majapahit. Namun, Gajah Mada, Mahapatih Majapahit saat itu, diduga memiliki agenda politik tersendiri, yakni menganggap pernikahan ini sebagai bentuk penyerahan diri Kerajaan Sunda kepada Majapahit. Hal ini ditolak oleh pihak Sunda yang datang dengan penuh kehormatan, sehingga pecahlah pertempuran yang mengakibatkan terbunuhnya seluruh rombongan Sunda di Bubat. Insiden ini menyisakan trauma mendalam dalam hubungan antara kedua kerajaan. Bagi masyarakat Sunda, peristiwa Bubat bukan hanya konflik politik, tetapi juga simbol penghinaan terhadap martabat kerajaan dan keluarga kerajaan Sunda. Meski insiden ini terjadi sebelum masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja, dampaknya masih terasa hingga berabad-abad kemudian, termasuk dalam kebijakan diplomasi kerajaan Sunda yang lebih berhati-hati terhadap kekuatan politik dari luar wilayahnya. Dalam konteks ini, Sri Baduga dan para penerusnya cenderung menjalin hubungan terbatas dan hati-hati, baik dengan kekuatan Islam pesisir seperti Cirebon dan Demak, maupun dengan kerajaan besar seperti Majapahit yang sudah mulai melemah. Pada masa akhir pemerintahan Sri Baduga Maharaja, pengaruh Islam mulai merambah wilayah barat dan utara Tatar Sunda. Penyebaran agama Islam di wilayah pesisir utara seperti Cirebon dan Banten berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan dan dakwah para wali. Tokoh penting dalam proses ini adalah Syarif Hidayatullah, atau lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, yang mendirikan Kesultanan Cirebon sekitar tahun 1479. Islamisasi di wilayah ini tidak serta-merta memengaruhi pusat kerajaan Sunda di Pakuan, yang masih mempertahankan sistem kepercayaan Hindu Siwa Buddha dan budaya Sunda klasik yang kental. Namun, perubahan geopolitik mulai terasa. Cirebon yang sebelumnya berada di bawah pengaruh Pajajaran kemudian menyatakan kemerdekaan dan bersekutu dengan Kesultanan Demak. Hubungan antara Pajajaran dan Cirebon mulai memanas ketika pengaruh Islam semakin kuat dan kerajaan-kerajaan Islam pesisir mulai memperluas kekuasaannya ke pedalaman. Meskipun Sri Baduga sendiri tidak tercatat secara langsung menentang penyebaran Islam, kebijakan kerajaannya tetap mempertahankan adat dan agama leluhur sebagai dasar negara. Hal ini menunjukkan bahwa masa pemerintahannya berada di tengah-tengah transisi besar dalam sejarah Nusantara, dari era kerajaan Hindu-Buddha menuju era Kesultanan Islam. Ibu kota Pakuan Pajajaran merupakan simbol kemegahan dan kemajuan kerajaan Sunda di bawah kepemimpinan Sri Baduga Maharaja. Berdasarkan prasasti batu tulis dan catatan asing seperti Suma Oriental karya Tome Pires, 1512-1515, Pakuan terletak di pedalaman barat Pulau Jawa, yakni wilayah yang kini dikenal sebagai Kota Bogor. Sri Baduga membangun kota ini dengan tata ruang yang tertib, dilengkapi sistem pertahanan berupa parit dan infrastruktur pendukung seperti danau, taman kerajaan, dan tempat pemujaan. Kota ini menjadi pusat politik, ekonomi, dan spiritualitas Sunda yang memadukan unsur kebudayaan lokal dengan warisan Hindu-Buddha yang kuat. Tome Pires, dalam catatannya, menggambarkan Raja Sunda sebagai penguasa kaya dan dihormati, dengan ibu kota yang besar dan makmur. Ia menyebutkan bahwa kerajaan Sunda menghasilkan lada berkualitas tinggi dan menjadi mitra dagang penting bagi pedagang asing. Catatan ini menunjukkan bahwa Pakuan bukan hanya kota administratif, tetapi juga pusat ekonomi yang terintegrasi dalam jaringan perdagangan regional. Kemegahan Pakuan juga tercermin dari kekuatan militernya yang disegani serta kehormatan yang dimiliki rajanya, yang disebut oleh Pires sebagai Raja dari semua raja di Jawa bagian barat. Ini menegaskan bahwa pada masa Sri Baduga, Pakuan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kota penting di Nusantara. Dalam menghadapi perubahan politik besar di Nusantara,
terutama meningkatnya pengaruh Islam dari pesisir utara Jawa, Sri Baduga Maharaja menerapkan strategi pertahanan dan diplomasi yang cermat. Ia memperkuat posisi Pakuan dengan pembangunan infrastruktur strategis seperti parit pertahanan, balai, yang disebutkan dalam prasasti batu tulis. Langkah ini bukan hanya untuk keindahan atau kelestarian lingkungan, tetapi juga sebagai benteng alami dari potensi serangan luar. Selain itu, pembangunan danau buatan dan taman kerajaan juga berfungsi menjaga pasokan air serta menciptakan stabilitas sosial yang mendukung kekuatan internal kerajaan. Dari sisi diplomasi, Sri Baduga memilih pendekatan damai dengan kerajaan-kerajaan tetangga, namun tetap menjaga jarak terhadap kekuatan Islam yang sedang tumbuh, seperti Cirebon dan Demak. Tidak ditemukan catatan yang menyebutkan bahwa ia menyerang wilayah Islam secara langsung, tetapi juga tidak ada bukti ia mendukung Islamisasi dalam lingkup kekuasaan Pajajaran. Kebijakannya cenderung bersifat protektif terhadap budaya dan agama leluhur. Strategi ini menunjukkan bahwa Sri Baduga adalah pemimpin yang menyadari pentingnya menjaga integritas ideologis kerajaannya di tengah perubahan besar zaman, tanpa menimbulkan konfrontasi langsung yang bisa mempercepat keruntuhan kekuasaan Hindu Sunda di Tatar Sunda. Sri Baduga Maharaja wafat sekitar tahun 1521 Masehi, setelah memerintah selama hampir 40 tahun. Tidak ditemukan catatan tentang kematiannya yang luar biasa atau mistis. Sebaliknya, sejarah mencatatnya sebagai wafatnya seorang raja besar di akhir masa pemerintahannya yang stabil. Informasi ini diperkuat melalui prasasti batu tulis yang didirikan oleh putranya, Prabu Surawisesa, sebagai bentuk penghormatan dan pengingat jasa-jasa besar ayahnya. Wafatnya Sri Baduga menandai akhir dari masa kejayaan kerajaan Sunda, karena sepeninggalnya, situasi politik mulai tidak stabil seiring tekanan dari kerajaan-kerajaan Islam di sekitarnya yang semakin agresif. Putranya, Prabu Surawisesa, mewarisi tahta dalam kondisi geopolitik yang jauh lebih rumit. Ia harus menghadapi serangkaian konflik dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak yang telah menjalin aliansi kuat. Meski Surawisesa berusaha mempertahankan warisan Sri Baduga, kerajaan Sunda memasuki masa penurunan karena tekanan eksternal yang meningkat. Dengan demikian, wafatnya Sri Baduga tidak hanya menjadi penanda akhir kepemimpinan seorang raja besar, tetapi juga awal dari kemunduran kerajaan yang dahulu mencapai puncak kejayaan di bawah pemerintahannya. Tidak ada sumber sejarah kredibel yang menyatakan bahwa beliau moksa atau menghilang secara gaib. Keyakinan semacam itu muncul belakangan melalui mitos rakyat yang berkembang. Setelah wafatnya Sri Baduga Maharaja, eksistensinya tetap hidup dalam memori kolektif masyarakat Sunda melalui dua jalur utama, prasasti sejarah dan tradisi lisan. Prasasti batu tulis menjadi bukti konkret keberadaannya sebagai penguasa besar, lengkap dengan gelar resmi dan pencapaiannya dalam membangun Pakuan Pajajaran. Selain itu, naskah-naskah seperti Carita Parahyangan dan Babat Pajajaran yang ditulis beberapa dekade atau abad kemudian, turut melestarikan jejaknya, meskipun sudah bercampur dengan unsur religius dan interpretatif dari masa penulisan. Dalam tradisi lisan, nama Sri Baduga berkembang menjadi sosok legendaris Prabu Siliwangi, yang sering digambarkan sebagai Raja Sakti Mandraguna, bijak, dan disertai kekuatan mistis. Masyarakat mulai mengasosiasikan beliau dengan tokoh pelindung tanah Sunda, bahkan menyematkan simbol-simbol seperti maung bodas, harimau putih, sebagai perlambang kekuatan dan spiritualitasnya. Tradisi ini menjadi bagian dari budaya Sunda yang bertahan hingga kini, tercermin dalam seni bela diri, silat, kesenian, dan cerita rakyat. Meskipun tidak seluruhnya akurat secara historis, keberlanjutan tradisi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sosok Sri Baduga dalam membentuk identitas dan kebanggaan kultural masyarakat Sunda. Naskah Carita Parahyangan merupakan salah satu sumber penting dalam memahami sejarah raja-raja Sunda, termasuk Sri Baduga Maharaja. Naskah ini ditulis dalam bahasa Sunda kuno, diperkirakan pada akhir abad ke-16 atau awal abad ke-17 Masehi, dan memuat uraian singkat tentang silsilah serta capaian para raja yang pernah memerintah di Tatar Sunda. Meskipun ditulis setelah keruntuhan kerajaan Pajajaran, isi Carita Parahyangan dianggap sebagai jembatan antara fakta sejarah dan ingatan kolektif masyarakat Sunda pasca kerajaan. Dalam naskah ini, Sri Baduga tidak disebut langsung dengan nama Siliwangi, tetapi disebut sebagai raja besar yang membawa kejayaan dan ketentraman bagi rakyatnya. Karena ditulis beberapa dekade setelah peristiwa yang diceritakan, Carita Parahyangan sering dikaji secara hati-hati oleh para sejarawan. Di satu sisi, naskah ini penting karena merupakan salah satu dari sedikit catatan tertulis yang masih ada dari tradisi penulisan Sunda kuno. Di sisi lain, karena unsur keagamaan dan naratifnya cukup kuat,
Isi naskah perlu dibandingkan dengan sumber lain seperti prasasti dan catatan asing. Meski demikian, Carita Parahyangan memberikan gambaran umum mengenai nilai-nilai yang dijunjung tinggi pada masa itu, seperti keadilan, kebijaksanaan, dan perlindungan terhadap rakyat, nilai-nilai yang secara konsisten diasosiasikan dengan kepemimpinan Sri Baduga. Naskah Wangsakerta merupakan kumpulan teks sejarah yang ditulis pada abad ke-17 di lingkungan Keraton Cirebon, khususnya oleh Pangeran Wangsakerta dan para intelektual istana lainnya. Naskah ini berisi kronik sejarah Nusantara yang sangat luas, termasuk silsilah kerajaan-kerajaan dari berbagai wilayah, seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Dalam konteks sejarah Sunda, naskah Wangsakerta menyebut secara eksplisit tentang raja-raja kerajaan Sunda Galuh, termasuk Sri Baduga Maharaja yang diidentifikasi sebagai Prabu Siliwangi. Meskipun ditulis dalam bahasa dan struktur sastra yang bersifat klasik dan simbolik, isinya sangat kaya sebagai dokumentasi tradisi historiografi lokal. Namun, keberadaan naskah Wangsakerta juga menuai perdebatan di kalangan akademisi modern. Sejumlah sejarawan meragukan validitasnya karena tidak ada naskah sejenis yang ditemukan sebagai rujukan silang dari era yang sama. Meski demikian, banyak peneliti budaya tetap menganggapnya sebagai sumber berharga dalam memahami persepsi sejarah versi lokal, terutama dalam konteks identitas budaya dan genealogi kerajaan. Dalam naskah Wangsakerta, Prabu Siliwangi digambarkan bukan hanya sebagai Raja Sunda, tetapi juga tokoh pemersatu dan pelindung budaya daerah. Oleh karena itu, meskipun harus disikapi kritis, naskah ini tetap memiliki peran penting dalam memperkaya narasi sejarah Sri Baduga dan perkembangan identitas Sunda pasca Pajajaran. Setelah wafatnya Sri Baduga Maharaja, kepemimpinan Pajajaran diteruskan oleh putranya, Prabu Surawisesa. Ia memerintah pada masa yang jauh lebih sulit, ketika Kesultanan Cirebon yang baru berdiri dan mulai berkembang pesat di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati, menjalin aliansi kuat dengan Kesultanan Demak. Cirebon yang dulunya merupakan daerah bawahan Pajajaran, kini justru menjadi ancaman utama karena pengaruh Islamnya yang kuat dan sikap politiknya yang ekspansif. Konflik antara Pajajaran dan Cirebon pun tidak dapat dihindari, dan berlangsung dalam beberapa gelombang perang sejak awal 1520-an, hingga awal 1530-an. Prabu Surawisesa dikenal sebagai raja yang berani dan loyal terhadap peninggalan ayahnya. Ia memimpin pasukan untuk mempertahankan wilayah kerajaan dari serangan Cirebon dan Demak, terutama di kawasan perbatasan utara seperti Cikura dan Kalapa, sekarang Jakarta. Catatan sejarah menyebutkan bahwa selama 15 tahun pemerintahannya, Surawisesa setidaknya terlibat dalam 15 kali pertempuran besar untuk menjaga kedaulatan Pajajaran. Namun, kekuatan militer Pajajaran makin terdesak oleh gabungan pasukan Islam yang lebih dinamis dan memiliki dukungan rakyat pesisir. Perang ini menjadi titik awal dari pelemahan kekuasaan Hindu Sunda di wilayah Barat Jawa, dan mengindikasikan bahwa era kejayaan seperti pada masa Sri Baduga sudah sulit untuk dipertahankan. Puncak dari kemunduran kerajaan Sunda terjadi pada tahun 1579 M, ketika pasukan Kesultanan Banten di bawah pimpinan Maulana Yusuf berhasil menaklukkan ibu kota Pakuan Pajajaran. Penaklukan ini merupakan bagian dari ekspansi besar-besaran Islam di wilayah barat Pulau Jawa, setelah sebelumnya Banten berhasil menguasai daerah pesisir barat yang dulunya merupakan bagian dari kerajaan Sunda. Sejarawan meyakini bahwa setelah penaklukan tersebut, sisa-sisa bangsawan Sunda yang masih setia kepada kepercayaan lama melarikan diri ke daerah pegunungan di Priangan Timur dan Selatan. Penaklukan ini menandai berakhirnya kekuasaan Hindu di Tatar Sunda, dan menjadikan wilayah tersebut secara politik masuk dalam pengaruh Kesultanan Islam. Dengan runtuhnya Pakuan, maka kerajaan Sunda tidak lagi eksis sebagai entitas politik, dan warisan budaya kerajaan beralih menjadi bagian dari tradisi lokal dan cerita rakyat. Meskipun Sri Baduga Maharaja telah wafat puluhan tahun sebelumnya, kejatuhan Pakuan sering dianggap oleh masyarakat Sunda sebagai simbol hilangnya masa kejayaan yang dulu dicapai pada masa pemerintahannya. Runtuhnya Pajajaran menutup babak penting dalam sejarah klasik Jawa Barat, dan membuka era baru Islamisasi dan integrasi Tatar Sunda dalam jaringan kekuasaan Kesultanan Islam di Nusantara. Setelah keruntuhan kerajaan Sunda dan penaklukan Pakuan oleh Kesultanan Banten, wilayah Tatar Sunda memasuki masa transisi besar dalam bidang sosial, budaya, dan keagamaan. Proses Islamisasi berlangsung semakin intensif, terutama di daerah pesisir dan dataran rendah. Banyak bangsawan Sunda yang memilih berpindah keyakinan untuk menyesuaikan diri dengan pemerintahan baru, sementara sebagian lainnya mempertahankan tradisi lama dan menarik diri ke daerah pegunungan seperti Priangan, Garut, dan Tasikmalaya. Di wilayah-wilayah inilah budaya Sunda klasik tetap dilestarikan secara turun-temurun,
meskipun tanpa dukungan struktur negara yang formal. Dalam bidang budaya, banyak elemen warisan kerajaan yang tetap bertahan dan mengalami penyesuaian. Misalnya, sistem nilai seperti tata krama, gotong royong, dan rasa hormat pada leluhur tetap hidup dalam masyarakat Sunda, bahkan diserap ke dalam praktik keagamaan Islam lokal yang bercorak sufistik. Kesenian tradisional seperti pantun Sunda, wayang golek, dan tembang Cianjuran menjadi media untuk menyampaikan pesan moral, sejarah, dan ajaran agama dalam bentuk yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, meskipun kerajaan Sunda secara politik telah tiada, ruh budaya dan sistem nilai yang ditanamkan oleh raja-raja terdahulu, terutama Sri Baduga Maharaja, tetap membentuk identitas masyarakat Sunda hingga hari ini. Setelah kerajaan Sunda runtuh dan tidak ada lagi pusat kekuasaan formal yang mewakili sistem monarki Hindu-Buddha di Tatar Sunda, sosok Sri Baduga Maharaja perlahan-lahan berubah menjadi figur Prabu Siliwangi dalam budaya populer dan tradisi lisan masyarakat Sunda. Perubahan ini bukan terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui proses kolektif panjang, di mana ingatan masyarakat terhadap raja besar ini dibentuk ulang oleh cerita rakyat, kesenian, dan nilai-nilai lokal. Dalam banyak kisah rakyat, Prabu Siliwangi digambarkan sebagai raja yang sakti, bisa berkomunikasi dengan alam gaib, dan memiliki pengikut harimau putih yang setia, meskipun semua itu tidak tercatat dalam sumber sejarah resmi seperti prasasti atau naskah kuno awal. Transformasi ini menjadikan Prabu Siliwangi lebih dari sekadar tokoh sejarah. Ia menjadi simbol kebesaran Sunda, pelindung spiritual tanah leluhur, dan bahkan menjadi bagian dari kepercayaan tradisional yang bercampur dengan unsur mistik. Nama dan citranya kemudian banyak digunakan dalam berbagai bentuk seni tradisional, seperti tari jaipongan, silat, dan teater rakyat. Bahkan hingga era modern, nama Siliwangi masih dipakai sebagai identitas dalam konteks militer, seperti Kodam 3 Siliwangi, pendidikan, dan budaya. Ini menunjukkan bahwa meskipun banyak aspek kisah Prabu Siliwangi telah mengalami mitologisasi, akar sejarahnya tetap merujuk pada sosok nyata, Sri Baduga Maharaja, Sang Raja Agung dari Pajajaran. Dalam perkembangan budaya Sunda pasca runtuhnya Pajajaran, muncul simbol yang sangat erat dikaitkan dengan figur Prabu Siliwangi, yaitu Maung Bodas atau Harimau Putih. Meski tidak tercatat dalam prasasti atau naskah sejarah awal seperti prasasti batu tulis atau carita Parahyangan, simbol ini berkembang luas dalam tradisi lisan masyarakat dan menjadi lambang kekuatan, kewibawaan, dan perlindungan. Harimau putih dianggap sebagai hewan yang menyertai Prabu Siliwangi, mewakili kekuatan gaib dan hubungan harmonis antara manusia dan alam. Dalam kepercayaan rakyat, Prabu Siliwangi bahkan diyakini bisa berubah menjadi harimau atau menghilang bersama kawanan harimau ke dalam leuweung, hutan, terutama di daerah keramat seperti Leuweung Sancang. Simbol harimau ini juga digunakan untuk menggambarkan kesetiaan, keberanian, dan keagungan seorang pemimpin. Dalam berbagai seni tradisional Sunda, seperti silat Cimande dan seni lukis kaca, sosok Prabu Siliwangi sering digambarkan duduk berdampingan dengan harimau putih. Kendati tidak berdasar bukti sejarah tertulis, representasi ini menunjukkan bagaimana masyarakat Sunda membentuk narasi dan identitas budayanya melalui simbol-simbol yang kuat. Dalam konteks modern, harimau putih tetap menjadi identitas visual yang kuat, bahkan digunakan sebagai lambang dalam militer, Kodam 3 Siliwangi, organisasi budaya, dan produk-produk kesenian. Simbolisme ini menegaskan bagaimana warisan Sri Baduga Maharaja hidup terus dalam bentuk metafora yang meresap dalam kesadaran kolektif masyarakat Sunda. Dalam era modern, upaya memahami sosok Prabu Siliwangi secara ilmiah terus dilakukan oleh para sejarawan, filolog, dan budayawan. Tokoh-tokoh seperti Edi S. Eka Jati, Aji Prosidi, dan Adja telah berperan besar dalam mengkritisi narasi-narasi tradisional dan membedakan antara unsur mitos dan fakta sejarah. Melalui kajian filologi terhadap naskah-naskah seperti Carita Parahyangan, Babat Pajajaran, dan Kropak Ciburu, mereka menelusuri jejak Sri Baduga Maharaja sebagai tokoh sejarah yang konkret. Pendekatan akademis ini menekankan pentingnya sumber primer seperti prasasti dan catatan sezaman, dibandingkan dengan cerita rakyat yang berkembang ratusan tahun setelah masa pemerintahannya. Kajian sejarah modern juga menyoroti bagaimana nama Siliwangi kemungkinan besar merupakan gelar yang diberikan secara anumerta oleh masyarakat, berasal dari kata Silihwangi, yang berarti penerus Prabu Wangi, Wastu Kancana. Dengan demikian, istilah Siliwangi lebih merupakan ekspresi penghormatan ketimbang nama pribadi. Pendekatan ini memberi pemahaman yang lebih objektif terhadap tokoh yang selama ini diselubungi aura mistis.
Sejarawan modern mendorong agar generasi sekarang menghormati warisan budaya dengan cara melacak akarnya secara ilmiah, bukan hanya melalui romantisme cerita. Ini penting agar sejarah Sunda dapat dibaca dalam konteks yang lebih luas, sebagai bagian integral dari sejarah peradaban Nusantara. Nama dan warisan Prabu Siliwangi, yang merujuk pada sosok historis Sri Baduga Maharaja, telah menjadi simbol penting dalam membentuk identitas budaya masyarakat Sunda, terutama sejak masa kolonial hingga era modern. Dalam masa penjajahan Belanda, banyak tokoh pergerakan Sunda menjadikan Prabu Siliwangi sebagai inspirasi untuk membangkitkan rasa harga diri dan kebanggaan terhadap jati diri lokal. Ia dipandang sebagai lambang kejayaan masa lalu, keteguhan mempertahankan adat, serta keadilan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Narasi tentang kejayaan Pajajaran di bawah Prabu Siliwangi dijadikan penyeimbang atas dominasi sejarah Jawa, khususnya Majapahit, dalam narasi nasional. Setelah Indonesia merdeka, nama Siliwangi semakin diresmikan sebagai bagian dari simbol negara dalam lingkup regional, terutama melalui pembentukan Kodam 3 Siliwangi, Komando Daerah Militer, di Jawa Barat. Penamaan ini bukan hanya strategi simbolik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap semangat kepemimpinan dan keberanian yang diasosiasikan dengan figur Prabu Siliwangi. Dalam pendidikan, budaya, kesenian, bahkan olahraga, nama Siliwangi banyak digunakan untuk menegaskan identitas Sunda. Hal ini membuktikan bahwa meskipun kerajaan Sunda telah lama runtuh, nilai-nilai yang ditanamkan Sri Baduga Maharaja terus diwarisi dan menjadi semangat kolektif bagi masyarakat Sunda modern dalam menjaga warisan leluhur dan memperkuat eksistensinya di tengah arus globalisasi. Naskah-naskah kuno seperti Carita Parahyangan, Prasasti Batu Tulis, dan Babat Pajajaran memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kesadaran sejarah dan jati diri bangsa, khususnya bagi masyarakat Sunda. Melalui naskah-naskah ini, generasi masa kini dapat menelusuri bagaimana sebuah peradaban lokal pernah berjaya, memiliki sistem pemerintahan yang teratur, pemimpin yang bijaksana seperti Sri Baduga Maharaja, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun. Naskah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga sebagai media refleksi bagi masa kini dan masa depan. Membaca dan memahami isi naskah kuno berarti menghidupkan kembali warisan kebijaksanaan nenek moyang yang pernah menjadi bagian penting dari sejarah Nusantara. Lebih jauh lagi, naskah-naskah kuno membuka peluang untuk memahami keberagaman cara pandang masyarakat lokal dalam membangun peradaban. Dalam konteks Prabu Siliwangi, isi naskah tidak hanya menceritakan sosok seorang raja, tetapi juga mencerminkan tatanan nilai yang menjunjung tinggi keadilan, harmoni, dan kelestarian alam. Dengan menjadikan naskah sebagai bahan kajian akademik dan budaya, masyarakat tidak hanya menjaga literasi sejarah, tetapi juga memperkuat identitas kebangsaan dari akar lokal yang autentik. Oleh karena itu, pembukaan dan pelestarian naskah-naskah kuno bukanlah semata aktivitas filologis, melainkan bagian penting dari usaha membangun kesadaran historis yang utuh dan mendalam tentang siapa kita sebagai bangsa.